awal tahun ini sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengalami masa kritis dalam 6 bulan ke depan. Dan ini juga sebelum Lebaran, ya, dalam simulasi yang sama-sama saya lakukan dengan Kementerian Kesehatan saat itu saya diundang, saya sampaikan adalah prediksi untuk puncak itu di akhir Juni dengan bisa memanjang sampai awal Juli. Namun saya sampaikan tadi, Mas Gibran menyinggung juga tentang Delta varian. Nah, Delta varian ini kehadirannya akan memicu adanya potensi puncak kedua yang bisa berdekatan atau bahkan bersamaan. Nah, ini yang tentu sangat serius ya, karena Delta varian ini yang kita prediksi mulai muncul di pertengahan Juli sampai akhir Juli itu memiliki angka reproduksi sampai 8. Kita tahu angka reproduksi virus yang pertama ditemukan di Wuhan itu sekitar 2 atau 3. Nah, kemudian varian Alpha angka reproduksinya itu 4. Apa itu angka reproduksi? Jadi dari satu orang yang terinfeksi, kemungkinan dia menginfeksi, kalau angka reproduksinya 4, berarti ada 4 orang yang kemungkinan akan terinfeksi. Kemudian kalau 8, berarti 8 orang. Nah, inilah kenapa varian Delta ini menjadi sangat amat serius. Kalau kita melihat tentunya dengan kasus yang terjadi kenaikan sangat signifikan ini, apakah akan terus meningkat atau bisa mungkin tertahan dengan kebijakan PPKM Mikro yang ketat yang sudah diberlakukan oleh pemerintah saat ini? Nah, sayangnya data saat ini, saya bisa sampaikan data analisa saya bahwa dalam 5 bulan pertama pelaksanaan PPKM ya, dari 5 bulan pertama tahun 2021 dari Januari hingga katakanlah Juni ini, kita melihat angka reproduksinya di Januari itu di 1,19. Nah, saat ini angka reproduksinya 1,36. Artinya begini, setiap intervensi dikatakan efektif kalau secara signifikan dia menurunkan angka reproduksi. Nah, faktanya PPKM yang berlakukan sejak pertengahan Januari 2021 ini, walaupun sebelumnya PPKM juga, ya, tapi ini adalah PPKM Mikro kan namanya. Nah, yang sudah mungkin 12 kalian diperpanjang, nah sekarang namanya ada penebalan, itu sebetulnya secara terbukti tidak terlalu efektif karena angka reproduksinya tetap tinggi. Bahkan kalau melihat angka growth rate-nya untuk COVID-19 di Januari 30%, saat ini 54% tingkat pertumbuhan dari COVID-19 ini. Artinya tidak cukup mengerem ya penyebaran COVID-19 ini, apalagi di tengah adanya ancaman Delta varian. Namun catatan saya lainnya adalah ada potensi bisa saja ini relatif bisa cukup efektif karena ada catatan dalam penerapan 5 bulan ini banyak inkonsistensi, banyak juga tidak terjadinya sinergitas antar sektor, antar pemerintah. Misalnya sebagai contoh, WFH dulu namanya 50%, tapi pada pelaksanaan di lapangan tidak terjadi itu WFH 50%. Yang ada orang terus kerja lebih banyak, jalanan macet, meeting offline, perjalanan dinas juga banyak. Nah, ini artinya di antara institusi pemerintah sendiri, antar sektor, dari pusat sampai daerah, termasuk BUMN, kemudian juga swasta, ya tidak mendukung ini. Jadi ini baru di dalam di atas kertas gitu, dan dalam pelaksanaan tidak konsisten, tidak konsekuen, juga tidak ada monitoring. Nah, ini yang harus diperbaiki dalam periode saat ini yang sudah amat sangat serius ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.